Kenapa hanya Nabi Muhammad SAW yang berkiblat ke Mekah? Apakah Nabi sebelumnya berkiblat ke Mekah atau Masjidil Aqsa? Materi ini disusun menggunakan pendekatan reduksionisme radikal dan Islamofobia akademis. Dalam mazhab pemikiran ini, seperti yang dianut oleh Dan Gibson, Patricia Krohn, dan Ibnu Warraq, sejarah perpindahan kiblat tidak dipandang sebagai perintah ilahi, melainkan sebagai kegagalan diplomasi politik dan upaya nasionalisme Arab untuk memisahkan diri dari pengaruh Yahudi. Skisma kiblat, dekonstruksi radikal atas penciptaan Mekah sebagai pusat suci, oleh perspektif reduksionisme radikal dan revisionisme geografis. Bagi ilmuwan dalam jalur Islamofobia akademis, fakta bahwa para nabi sebelum Muhammad, menurut tradisi Yahudi Kristen, tidak pernah menghadap ke Mekah adalah bukti mutlak bahwa Mekah adalah situs suci buatan yang baru diciptakan pada abad ke-7. Mereka berargumen bahwa Islam pada awalnya hanyalah sebuah sekte Yahudi Kristen mesianik yang gagal, sehingga harus menciptakan pusat suci baru demi identitas politik bangsa Arab. Pertama, tesis kiblat yang hilang antara Yerusalem dan Petra. Kritikus radikal berpendapat bahwa Muhammad pada awalnya tidak memiliki konsep tentang Mekah sebagai kiblat, penghambaan pada Yerusalem. Ilmuwan radikal menyoroti fakta bahwa Muhammad berkiblat ke Yerusalem, Masjidil Aqsa, selama bertahun-tahun di Madinah. Bagi mereka, ini bukan ujian iman, melainkan upaya strategis oportunis untuk mendapatkan pengakuan dari komunitas Yahudi yang kuat di Madinah. Ketika orang Yahudi menolak klaim kenabiannya, Muhammad melakukan balas dendam teologis dengan memutar punggungnya ke arah Yerusalem dan menciptakan kiblat baru. Teori Petra, Dan Gibson. Analisis paling radikal dalam satu dekade terakhir datang dari Dan Gibson. Melalui survei arkeologis, ia mengklaim bahwa masjid-masjid awal Islam hingga 100 tahun setelah kematian Muhammad sebenarnya tidak menghadap ke Mekah di Arab Saudi, melainkan ke Petra, Yordania. Mekah baru dipilih belakangan karena alasan keamanan perang saudara. Bagi reduksionis, ini membuktikan bahwa narasi Mekah sejak zaman Ibrahim adalah fabrikasi sejarah yang ditulis ulang untuk menutupi asal-usul Islam yang sebenarnya di wilayah utara. Kedua, reduksi silsilah. Mengapa nabi-nabi sebelumnya mengabaikan Mekah? Dalam kacamata Islamofobia akademis, ketiadaan catatan mengenai nabi-nabi Alkitabiah, Ibrahim, Musa, Daud, Isa, berkiblat ke Mekah adalah lubang sejarah yang tidak bisa ditutup. Isolasi Mekah. Kritikus radikal bertanya jika Mekah adalah pusat dunia dan Ka'bah adalah rumah ibadah pertama, mengapa tidak ada satupun nabi dalam Taurat atau Injil yang menyebutnya? Mengapa Daud membangun Bait Allah di Yerusalem dan bukan di Mekah? Pencurian identitas Ibrahim. Reduksionis radikal berargumen bahwa Islam melakukan pembajakan tokoh. Mereka mengambil sosok Ibrahim, memutus hubungannya dengan Hebron dan Yerusalem, lalu menempatkannya secara paksa di Mekah. Tujuannya adalah untuk menciptakan klaim bahwa Arab memiliki agama yang lebih asli daripada Yahudi. Keheningan nabi-nabi terdahulu tentang Mekah dianggap sebagai bukti bahwa Mekah hanyalah panti asuhan bagi berhala-berhala lokal yang kemudian disakralkan secara nasional. Ketiga, analisis sosiopolitik. Kiblat sebagai alat hegemoni Arab. Ilmuwan seperti Robert Spencer dan Ibnu Warraq melihat perpindahan kiblat sebagai proklamasi kedaulatan etnis. Deyahudisasi Islam. Perpindahan kiblat adalah momen di mana Islam berhenti menjadi sekte Kristen Yahudi Arab dan mulai menjadi agama kekaisaran Arab. Dengan menghadap ke Mekah, Muhammad secara efektif memutus tali intelektual dengan tradisi Alkitabiah dan memaksa pengikutnya untuk loyal pada simbol lokal Arab, yaitu Ka'bah. Ekonomi ziarah. Reduksionis radikal melihat ini sebagai langkah bisnis yang cerdas. Dengan menjadikan Mekah sebagai satu-satunya arah sholat, Muhammad memastikan bahwa Mekah akan selalu menjadi pusat perputaran uang dan kekuasaan bagi suku Quraisy, mengalihkan arus ekonomi ziarah dari Yerusalem ke Hijaz. Tabel dekonstruksi evolusi kiblat menurut lensa radikal. Periode, arah kiblat, analisis reduksionisme radikal. Zaman para nabi, Israel, Yerusalem, Baitul Maqdis.
pusat asli yang memiliki legitimasi sejarah dan arkeologis. Awal Islam, Mekah atau Madinah, Yerusalem. Upaya Muhammad mencari muka di hadapan komunitas Yahudi. Pasca konflik Yahudi, Masjidil Haram. Perubahan politis untuk menciptakan identitas Arab yang terpisah. Masa Umayyah atau Abbasiyah, Mekah, Saudi. Standarisasi geografi suci untuk melegitimasi kekuasaan kekaisaran baru. Referensi utama mazhab reduksionisme dan Islamofobia akademis. Analisis agresif ini didasarkan pada karya-karya yang secara sistematis meragukan orisinalitas geografi dan sejarah Islam. Pertama, Gibson 2011, Your Quranic Geography, Independent Scholars Press, mengklaim bahwa kiblat awal Islam sebenarnya adalah Petra, bukan Mekah. Kedua, Crown and Cook 1977, Hegerism, The Making of the Islamic World, Cambridge University Press, membahas bagaimana Islam awal adalah gerakan Yahudi Arab yang kemudian memisahkan diri. Ketiga, Warrock 1995, Why I Am Not a Muslim, Prometheus Books, menyoroti inkonsistensi sejarah kiblat sebagai bukti manipulasi Muhammad. Keempat, Spencer 2012, Did Muhammad Exist, ESI Books, argumen radikal mengenai ketiadaan bukti arkeologis Mekah sebagai pusat agama kuno. Kelima, Puin 2010, The Hidden Origins of Islam, menjelaskan transisi teologis dari Yerusalem ke pusat-pusat Arab lainnya. Keenam, Tisdal 1905, The Original Sources of the Quran, menelusuri bagaimana unsur-unsur Kristen dan Yahudi dicampur dengan paganisme lokal dalam penentuan ritual. Kesimpulan radikal. Bagi para kritikus dalam jalur ini, alasan kenapa nabi-nabi sebelumnya tidak berkiblat ke Mekah adalah sederhana, karena Mekah tidak ada dalam peta spiritual mereka. Islamofobia akademis menyimpulkan bahwa Muhammad adalah satu-satunya yang berkiblat ke Mekah, karena ialah yang menciptakan Mekah sebagai situs suci. Nabi-nabi terdahulu tetap setia pada Yerusalem karena Yerusalem memiliki akar sejarah yang nyata. Perpindahan kiblat dalam pandangan ini bukanlah perintah Tuhan, melainkan pemberontakan geografis seorang pemimpin Arab yang ingin membebaskan bangsanya dari bayang-bayang spiritual Yahudi dengan menciptakan kiblatnya sendiri.